Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisma Maulida. Saya berasal dari praktikan kelompok 5, percobaan 6, praktikum kimia fisika 2. Di sini saya akan memaparkan tentang isoterm absorpsi yang bertujuan untuk menentukan isoterm absorpsi menurut Freundlich bagi proses absorpsi asam asetat pada arang. Isoterm absorpsi. Nah, isoterm itu dikenal sebagai zat tetap atau sifatnya konstan, sedangkan absorpsi dikenal sebagai pengumpulan molekul-molekul suatu zat pada zat lain yang terjadi akibat ketidakjenuhan pada gaya permukaan absorben. Jadi, isoterm absorpsi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara banyaknya zat yang terabsorpsi per satuan berat absorben dengan konsentrasi zat terlarut pada temperatur tertentu. Berdasarkan sifat isoterm, itu dibagi menjadi dua. Ada isoterm fisika dan isoterm kimia. Apa sih isoterm fisika itu? Jadi, isoterm fisika dikenal sebagai absorpsi yang berkaitan dengan gaya van der Waals, di mana pada proses absorpsi ini terjadi reaksi bolak-balik atau gaya tarik-menarik antara zat terlarut dengan pelarutnya, sehingga zat terlarut akan terabsorpsi oleh absorben. Sedangkan absorpsi kimia dapat dikatakan sebagai absorpsi yang prosesnya terjadi antara absorben dan absorbennya serta terjadi pada ikatan kimia, di mana kedua absorpsi tersebut memiliki perbedaan. Kalau absorpsi fisika itu memiliki ciri-ciri yang sifat bahannya tidak berubah, kemudian reaksinya bolak-balik atau reversibel, terjadi pada temperatur rendah, dan waktu absorpsinya cepat, sehingga kesetimbangannya lebih cepat dan ikatannya termasuk ikatan van der Waals. Sedangkan pada sifat absorpsi kimia, itu memiliki ciri-ciri tidak terjadi bolak-balik atau irreversibel, terjadi pada temperatur yang tetap, dan waktu absorpsinya lama, sehingga menyebabkan kesetimbangan tercapainya itu lama, dan ikatannya itu berikatan dengan ikatan kimia. Terus terdapat dua persamaan, diantaranya persamaan Freundlich dan Langmuir. Nah, menurut Freundlich, jika Y adalah berat zat terlarut per gram absorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan, maka dari konsep tersebut dapat diturunkan persamaan XM per M sama dengan K kali C 1 per N, pangkat 1 per N, di mana turunnya adalah log XM per M itu sama dengan log K ditambah 1 per N dikali log C, di mana XM itu adalah berat zat yang terabsorpsi, dan M-nya ini adalah berat absorben atau jenis absorbennya itu zeolit, dan C-nya adalah konsentrasi zat. Nah, kemudian nilai K dan N ini adalah konstanta absorpsi yang nilainya bergantung pada jenis absorben dan suhu absorpsi. Bila dibuat kurva log XM per M, terdapat log C yang akan diperoleh persamaan linear dengan kemiringan 1 per N, sehingga nilai K dan N nantinya dapat dihitung. Kemudian persamaan Langmuir dengan 5 pendekatan yang dikemukakan oleh Langmuir, diantaranya yang pertama, gas yang terabsorpsi itu berkelakuan ideal dalam fase uap. Yang kedua, gas yang terabsorpsi dibatasi sampai lapisan monolayer. Yang ketiga,
proses absorben homogen, artinya afinitas setiap kedudukan ikatan untuk molekul gas itu sama. Yang ketiga, tidak ada antara aksi lateral antara molekul absorben, dan yang terakhir, molekul gas yang terabsorpsi, terlokalisasi, atau mereka tidak bergerak pada permukaan. Di mana persamaan Langmuir itu dapat dijelaskan bahwa XM per M itu sama dengan A kali C per 1 per B kali C, di mana turunannya adalah M kali C per XM sama dengan 1 per A ditambah B per A kali C. Nah, dengan membuat kurva XM, X kali M kali C per XM, itu terdapat C konstanta yang akan diperoleh persamaan linear dengan intercept 1 per A dan kemiringan B per A. Sehingga nilai A dan B dapat dihitung dari besar kecilnya nilai A. Dan B menunjukkan daya absorpsi. Lanjut. Kemudian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya absorpsi. Di antaranya ada luas permukaan absorpsi, ukuran partikel pada absorbat, waktu kontak, dan temperatur. Di mana luas permukaan absorpsi itu semakin luas absorpsi, maka semakin banyak absorben yang diserap, sehingga proses absorpsinya itu akan semakin cepat. Terus kemudian yang kedua ada ukuran partikel pada absorbat, di mana ukuran semakin kecil, maka kecepatan absorpsinya itu akan semakin banyak. Kemudian yang ketiga itu tentang waktu kontak. Nah, waktu kontak ini di mana semakin lama waktu kontak yang digunakan itu dapat memungkinkan proses difusi dan penyerapan absorban lebih baik dan lebih banyak. Dan yang terakhir itu ada temperatur, di mana semakin tinggi temperatur, maka semakin luas bidang serap dari absorben, sehingga semakin banyak absorben yang diserap. Nah, kemudian jenis absorben yang sering digunakan dalam metode absorpsi, di antaranya zeolit, kemudian karbon aktif atau arang aktif yang kita gunakan dalam percobaan, kemudian ada silika gel, dan yang terakhir itu ada absorben baru. Absorben baru ini merupakan karbosil yang merupakan gabungan antara karbon dan silika. Begitu. Terus kemudian dalam pengertian isoterm absorpsi ini ada dua jenis absorpsi dan absorpsi. Nah, sebelumnya itu adalah pengertian sorpsi. Sorpsi itu merupakan proses penyerapan ion oleh partikel penyerap. Nah, proses sorpsi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada adsorpsi dan absorpsi, di mana absorpsi itu dapat dikatakan sebagai jika ion tersebut bertahan di permukaan partikel penyerap, di permukaan ya. Kemudian absorpsi itu proses pengikatan berlangsung sampai di dalam partikel. Jadi absorpsi itu di dalam, sedangkan adsorpsi itu di permukaan. Nah, kemudian data hasil pengamatan percobaan kami itu sebelum absorpsi didapatkan volume natrium hidroksida dalam konsentrasi 0,25 molar asam asetat didapatkan volumenya 3. Pada 0,5 molar itu 5 volumenya dan 0,75 molar itu 7. Ini sebelum absorpsi pada awal tahap tanpa arang. Terus yang kedua itu sudah absorpsi menggunakan arang aktif. Nah, di mana konsentrasinya itu, konsentrasi asam asetatnya itu pada 0,25 molar didapatkan volume NaOH 1,5, kemudian asam asetat
pada konsentrasi 0,5 molar itu sebesar 3,3 mili, dan pada konsentrasi 0,75 itu sebesar 5,4 mili. Nah, dilihat dari data hasil pengamatan bahwa pada saat sebelum absorpsi dan sesudah absorpsi, itu volume natrium hidroksida pada sebelum absorpsi itu lebih banyak dibandingkan sesudah absorpsi atau menggunakan dengan arang aktif. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Di mana perhitungan yang pertama itu tentang penentuan konsentrasi awal asam asetat sebelum absorpsi. Ya, yang pertama itu kita mencari mol asam asetat, yaitu mol asam asetat dikali volume asam asetat sama dengan mol natrium hidroksida dikali volume natrium hidroksida. Nah, dimasukkan tadi volume asam asetat itu 5 mili, molar natrium hidroksida itu 0,5 mili, dan volumenya itu 3 mili. Sehingga penukaran mol asam asetatnya kemudian ini diturunkan menjadi 0,5 molar dikali 3 mili dibagi 5 mili. Ini ya. Jadi mol asam asetatnya itu, nah karena ini mili dibagi mili, maka dia tinggal molar. Jadi 0,5 molar dikali 3 dibagi 5 sama dengan 0,3 molar. Dan begitu pun seterusnya pada volume natrium hidroksidanya yang dari konsentrasi 0,25 sampai 0,7. Nah, yang pertama tadi ini kan pada konsentrasi 0,25 didapatkan 3 mili. Terus volume NaOH pada 0,5 itu dapatkan 5 mili. Kemudian volume NaOH yang 0,7 konsentrasi 0,75 itu didapatkan 7 mili. Nah, didapatkan hasil pada volume NaOH yang 0,5 itu didapatkan 0,5 molar. Terus kalau pada volume konsentrasi 0,75 molar itu dapatkan 0,7 molar. Nah, yang kemudian itu penentuan konsentrasi asam asetat sesudah absorpsi. Nah, sesudah absorpsi tadi volume NaOH pada konsentrasi asam asetat 0,25 itu didapatkan 1,5 mili. Sehingga didapatkan nilai molar asam asetatnya itu 0,15 molar. Nah, pada volume NaOH ini pada konsentrasi 0,5 asam asetat mol. Nah, itu didapatkan 3,3 mili volume NaOH, sehingga didapatkan 0,33 molar. Kemudian pada konsentrasi 0,75 asam asetat itu didapatkan volume NaOH sebesar 5,4 mili, sehingga didapatkan mol asam asetat 0,54 molar. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang penentuan jumlah terabsorpsi. Asam asetat pada konsentrasi 0,25 molar, terus M arangnya itu didapatkan 0,5 gram, volume NaOH 1,5 mili. Nah, ini pada konsentrasi awal ya. Terus kemudian mol NaOH itu 0,5 mili. Nah, sehingga persamaannya itu di mana asam asetat jika direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan natrium asam asetat ditambah
air. Nah, ini bersifat garam aktif atau produknya garam aktif. Kemudian, milimol NaOH baik, saya lanjutkan. Kemudian, untuk milimol NaOH itu sama dengan rumusnya MnAOH dikali volume NaOH, di mana molar natrium hidroksida itu 0,5 dikali 1,5 mili. Maka dihasilkan 0,75 milimol. Sedangkan milimol asam asetat 1/1 dikali milimol natrium hidroksida dikali mol natrium hidroksida ini, nah jadi sama dengan 0,75 milimol. Kemudian milimol asam asetat sisa dalam 10 mili asam asetat. Milimol asam asetat dikali 10 mili dibagi volume asam asetat. Nah, di mana milimol asam asetat tadi ini 0,75 mili dikali 10 dikali volume asam asetat, karena kita mencari asam asetat. Nah, kemudian 0,75 milimol dikali 2 itu sama dengan 15 milimol. Sehingga didapatkan asam asetat sisa itu N dibagi volume, di mana 1,5 mol milimol per mol dibagi 0,15 milimol. Dibagi 10 mili sama dengan 0,15 milimol. Nah, kemudian milimol asam asetat terabsorpsi, itu di mana milimol asam asetat awal dikurang milimol asam asetat akhir. Nah, milimol asam asetat awal tadi 2,5 milimol dikurang 1,5 milimol, ini yang akhir, maka 1 milimol. Nah, massa asam asetat terabsorpsi itu milimol asam asetat terabsorpsi dikali berat molekul asam asetat, di mana berat molekul asam asetatnya itu 60 gram per mol. Milimolnya itu 1 mili ya. Nah, maka 1 dikali 60 sama dengan 60. Kemudian, 1 dikali 60 ini 0,0, kita 60 mg ini jadiin ke gram, makanya hasilnya 0,06. Kemudian kita mencari X per M, di mana rumusnya adalah M absorpsi dibagi M arang aktif. Nah, M absorpsinya tadi adalah 0,06 gram dibagi 0,5 gram, M arang aktifnya tadi ya diketahui. Maka sama dengan 0,12 gram dibagi gram, dia habis. Nah, kemudian kita mencari log X per M, di mana log per M itu log 0,12 nih, 0,12. Nah, log 0,12 didapatkan hasil min 0,9209. Lanjut. Nah, kemudian pada asam asetat 0,5 molar, sama aja tadi ya. Ini M arang 0,5 gram. Nah, volume NaOH-nya itu 3,3 mili. Ini yang kedua. Ini M natrium hidroksida 0,5. Nah, reaksinya tadi, jika asam asetat direaksi dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan produk natrium asetat ditambah air. Milimol natrium hidroksida sama dengan milimol NaOH dikali volume NaOH. Nah, 0,5 molar dikali 3,3 mili. Maka hasilnya 1,65 milimol. Kemudian kita mencari milimol CH2COH, CH3COH atau asam asetat. Nah, 1/1 dikali milimol natrium hidroksida.
Nih, milimol natrium hidroksidanya itu 1,65. Maka didapat 1,65 milimol. Nah, selanjutnya kita mencari milimol asam asetat sisa dalam 10 mili asam asetat. Di mana milimol asam asetat itu dikali 10 nih dibagi volume asam asetat. Nah, milimol asam asetat tadi 1,65 ya. 1,65 milimol dikali 10 mili dibagi 5 mili. Maka 1,65 milimol dikali 2 sama dengan 3,3 milimol. Nah, kemudian asam asetat sisa itu rumusnya N/F, di mana 3,3 milimol dibagi dengan 10 sama dengan 0,33 milimol per mili. Sehingga kita akan mencari milimol asam asetat terabsorpsi. Nah, milimol asam asetat rumusnya itu milimol asam asetat awal dikurang milimol asam asetat akhir. Di mana milimol asam asetat awalnya itu 5 mili dikurang milimol asetat akhirnya itu 3,3 milimol. Maka didapatkan 1,7 milimol. Kemudian kita mencari massa asam asetat terabsorpsi. Rumusnya milimol asam asetat terabsorpsi dikali berat molekul asam asetat. Nah, milimol asam asetat terabsorpsi ini tadi ya, 1,7 milimol itu dikali dengan berat molekul asam asetatnya itu sudah diketahui 60 gram per mol. Sehingga 1,7 milimol dikali 60 gram per mol itu didapatkan 102 mg di 102 mg dijadiin ke gram 0,102 atau dibagi 1000. Nah, kemudian kita mencari X per M, di mana rumusnya M absorpsi dibagi M arang aktif. 0,102 gram ini dibagi 0,5 gram, maka didapat 0,204. Lanjut. Nah, kemudian log X per M, log sama dengan log 0,204 atau log 0,204 itu hasilnya min 0,694. Nah, selanjutnya itu mencari asam asetat dalam konsentrasi 0,75 molar. M arang aktifnya 0,5 gram, volume NaOH dalam konsentrasi 0,75 molar ini adalah 5,4 mili. Nah, molar NaOH-nya itu 0,5 molar. Ini reaksinya asam asetat ditambah natrium hidroksida, maka menghasilkan natrium asetat dan hidroksida air. Nah, milimol natrium hidroksida sama dengan milimol mol natrium hidroksida dikali volume NaOH 0,5 molar dikali 5,4 mili sama dengan 0,7 milimol. Sama saja dengan yang tadi sampai sini ya. Saya akan membacakan saja milimol asam asetat itu 1 per 1 dikali milimol NaOH, di mana milimol NaOH itu 2,7 milimol. Maka dikali sama dengan hasilnya 2,75 milimol. Nah, kemudian mol mol asam asetat sisa dalam 10 mili asam asetat. Itu mol asam asetat dikali 10 dibagi volume asam asetat. 0,27 milimol dikali 10 mili dibagi 5. Nah, 2,7 milimol dikali 2 sama dengan 5,4 milimol. Ini milimol ini, NaOH. Kemudian asam asetat sisa rumusnya N per F sama dengan 5,4 milimol dibagi 10 sama dengan 0,54 milimol per mili. Nah, kemudian kita mencari milimol asam asetat terabsorpsi. Milimol asam asetat awal dikurang milimol asam asetat akhir. Milimol asam asetatnya itu 7,5 milimol dan akhirnya itu 5,4 milimol. Maka 7,5 milimol dikurang 5,4 milimol didapatkan hasil 2,1 milimol. Nah, massa asam asetat terabsorpsi
milimol asam asetat terabsorpsi dikali berat molekul asam asetat. 2,1 milimol dikali 60 gram per mol. Didapatkan hasil 126 mg. Atau dijadikan ke gram itu dibagi 1000. Hasilnya 0,126 gram. Nah, kemudian X per M sama dengan M absorpsi dibagi M arang aktif. Nah, selanjutnya itu, nah kemudian tadi kan X per M 0,126 gram per 0,5 gram itu dapatkan 0,259. Nah, di mana log 252 itu didapatkan minus 0,5986. Nah, dari ketiga perhitungan tadi, maka didapatkan nilai kurva X per M terhadap C, di mana Y sama dengan 0,264 X plus 0,06 dengan nilai R kuadrat 0,9758. Nah, kemudian pada kurva log X per M terhadap C, itu didapatkan nilai Y sama dengan 0,6854X, dikurang 0,5018 dengan nilai R kuadratnya 0,9913. Ini log C konsentrasi, sedangkan ini konsentrasi C. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.